angin segar dari saudara-saudara onten, baru memberanikan diri. Coba dengan pola ini difitnah. Coba dari pola ini saya fitnah orang ini. Itu. Jadi kalau karena saya mengajak dia menginjak Bible, itu sudah pasti dari awal dia akan membahas itu. Dan kalau itu betul, karena dia di Riau, saya di Makassar, perintah saya itu pasti melalui sosmed. Apakah itu telepon, apakah itu WA. Nah, justru kalau ada bukti itu, maka bukti itu akan setiap hari diungkit dan diungkap di komalnya dia. Itu pasti. Ini loh chatnya. Ini sedangkan dengan identitas pribadi saya diungkit kok sama dia. Sedangkan pekerjaan saya diungkit kok sama dia. Bukti transfer ke Uti Inan dibuka kok sama dia. Pekerjaan saya dibuka kok sama dia. Sedangkan yang tidak benar saja dibuka sama dia. Apalagi hal yang benar. Apalagi hal yang benar. WA pasti dia buka. Ini loh WA-nya tanggal sekian, nomor HP-nya ini. Kan harus dia tampilkan nomor WA HP saja di situ. Harus ditampilkan. Nah, kedua, dia ini orang cerdik. Bukan orang bahlul dia ini, dia orang cerdik. Ya, artinya dengan dia mengungkap kemudian bukti bahwa saya yang memerintahkan menginjak Bible, itu akan diposting berulang oleh teman-teman Kristennya. Akan diposting ulang oleh orang-orang munafik teman-temannya. Sebagai bukti, kalau dia hilang atau besok hari dia meninggal, atau dia sakit, kena stroke atau apa, ada bukti-bukti dipegang sama publik. Ini loh nomornya si Suma, nomor aslinya. Pernah dia WA kemudian logila dengan memerintahkan Bible, menginjak Bible. Dia pasti publish itu, dia pasti akan sampaikan ke publik. Karena dia memang ingin membuat opini. Fitnahan itu pasti. Ini apa yang dikatakan? Nanti di Polda baru saya tunjukkan bukti-bukti. Nanti kata dia. Apa pula? Kalau nggak salah orang ini pernah perlihatkan KTP saya, pernah perlihatkan foto saya tanpa masker, pernah perlihatkan SK pekerjaan saya, pernah kantor saya juga pernah di-up sama dia. Bahkan chat bahkan tanda rekening pribadi saja itu diungkit sama dia. Coba. Nah, kalau dia punya bukti, sudah pasti dia pun akan ungkit. Orang kayak dia, pantatnya aja dipamer di publik, apalagi chat saya. Misalnya sih, lo gila, kau injak Biblenya orang dong. Kan ada chat saya. Atau bukti telepon. Nah, ini kan ada bukti teleponnya. Dia telepon saya tanggal sekian, jam sekian, selama kurang lebih sekian menit. Mana bukti itu? Nggak ada. Nggak ada. Dia itu orang cerdik. Pasti lebih bagus saya publish supaya banyak yang menyimpan bukti-bukti itu. Tapi buktinya nggak ada satupun. Ada nggak orang Kristen yang dikasih bukti itu? Nggak ada. Apapun, coba nih bayangkan nih. Lagi viral di Makassar tentang uang palsu. Dikaitkan nggak dengan Bang Suma? Dikaitkan. Dikaitkan dengan Bang Suma oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim yang memang satu geng sama circle dengan dia. Itu dia ungkit, dia bikin boker news. Diduga Bang Susuma membangun wisata rumah hobbit Bulangit dengan uang palsu. Yang kayak gitu-gitu aja mereka buat-buat. Apalagi kalau memang sudah ada asli chat saya atau telepon saya memerintahkan dia injak Bible. Yang tidak ada aja mereka buatkan, mengada-adakan, apalagi yang sudah ada. Sudah pasti itu. Orang cerdik ini pasti sudah membagi-bagikan bukti itu kepada teman-temannya, para munafik. Tapi faktanya, adakah itu terjadi? Tidak ada. Cek per cek Allah mengirimkan, ternyata memang tujuannya untuk membuat opini publik bahwa si Suma itu yang memerintahkan saya nginjak Bible. Itu parahnya. Makanya saya sangat ini loh teman-teman. Saya mau bertanya sama sahabat-sahabat semua yang ada di sini maupun yang di bawah atau yang di TikTok. Apakah orang munafik itu
takut bersumpah demi nama Allah dan demi nama Al-Quran? Coba kalian jawab dengan jujur. Tidak takut, justru berani dia. Tidak takut. Tidak takut, berani Tidak dia. takut. Apakah orang munafik itu takut kemudian bersumpah di atas Al-Quran? Tidak takut. Enggak takut orang munafik itu. Namanya juga munafik, enggak takut sama Allah. Yang ngapain takut sama benda mati? Dia enggak takut. Bersumpah atas nama Allah itu udah pasti enggak takut. Kenapa saya tidak mengikutkan anak istrinya? Kenapa? Karena saya tahu orang ini pasti berani dan dia akan termakan oleh sumpahnya sendiri. Dan saya tidak mau sumpah itu merembet ke anak istrinya yang tidak memiliki kemudian terkaitan, tidak ada dosa buat mereka. Cukup dia yang menanggung itu. Saya kalau jalan, ya saya bisa saja pada saat mubahalah itu ya silakan bersumpah kepada anak istrimu. Disitulah cerminan bahwa saya menahan beberapa saat lamanya kemudian kesakitan yang begitu mendalam terhadap fitnah, hinaan tiap hari. Nur Alim tiap hari si Suma dia tuduh saya, kemudian bahkan Bang Handi dituduhnya pernah melakukan hal tidak senonoh. Mereka Bang Handi dengan Ahi Sugi ganti-gantian dengan Bang Suma karena Bang Suma nggak punya istri. Saya digituin segitu sakitnya coba. Sakitnya hati saya itu tuh hanya Allah yang tahu. Saya diceritakan, ditertawakan oleh mereka orang-orang ini. Karena Bang Suma tak punya istri, maka yang melampiaskan syahwatnya itu adalah Handi dan juga Ahi Sugi, kata dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sakit-sakitnya. Tapi saya selalu berdoa, ada Allah kok. Saya bersandar kepada Tuhanku. Biarlah Tuhanku yang menilai ini semua. Biarlah Tuhanku yang berikan jalan yang terbaik. Meskipun demikian saya masih mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Saya senantiasa mendoakan kebaikan. Tapi ternyata tidak ada habisnya. Ya saya juga punya batas kesabaran dong. Nah tiba-tibanya Bang Benter WA saya, Bang, masuk Bang. Ada si Logila mau tabayun, mau mubahalah. Ya udah ayo. Kan memang beberapa saat yang lalu bulan sebelum hari mu'allab itu dia kan buka komal, terus dia bilang gini, ada yang sampaikan ke saya, Bang Zuma si Logila mau naik di komal abang, beliau mau bicara dengan abang, mau tabayun, kata dia gitu. Ya sudah kalau begitu saya buru-buru pulang, saya tinggalkan pekerjaan saya, buru-buru pulang, saya buka komal, saya tungguin sampai subuh. Padahal komalnya dia matikan karena dia boleh di komal saya. Saya tunggu sampai subuh jam 4 kurang lebih. Nggak nongol-nongol. Ya kan, nggak nongol-nongol. Nah, ternyata dia sudah bikin komal dan saya lihat komal itu komal baru, ya mudah-mudahan dia bisa netral. Akhirnya saya ikuti kemauan Bang Bender dan juga keluarga saya. Waktu itu gimana? Ini ada si Logika mau gini-gini. Saya naik. Ya ternyata nggak ada niatan yang baik. Tetap saja dia bersumpah, malah dia fokus KTA mana, menghabiskan waktu tentang itu. Tapi saya ngerti kenapa dia ngotot bahas tentang KTA, mana KTA-mu, semua mana KTA-mu ini, bla bla. Saya tertawa di situ. Saya sebenarnya nggak tahu orang ini ngotot di sini karena dia dengan demikian orang yang mengerti ilmu jiwa. Ya, orang yang mengerti tentang psikologi, ketika dia lebih menitik beratkan terhadap KTA dibandingkan tentang hal penginjakan Bible, itu sudah mencerminkan bahwa dia bohong. Harusnya dia fokus kepada penginjakan Bible, harusnya dia tunjukkan bukti-bukti itu, tapi ternyata tidak. Dia lebih fokus kepada KTA, pada hal-hal yang tidak penting. Api itu ownernya saya. Ownernya api itu boleh dibilang pemilik api itu saya. Kok saya diminta KTA? Kan lucu. Yang punya KTA itu kan anggota. Namanya juga KTA, kartu tanda anggota. Saya bukan anggota, saya pembina, saya pendiri, saya pemilik, saya ownernya. Kok dimintain? Dari situ saya tertawa, oh ini orang sengaja dia. Jadi berpanjang ria tentang KTA membuktikan dia menutupi kebohongan. Itu aja. Kalau dari pihak kepolisian membaca situasi itu, pasti dia paham betul. Oh, si gila ini mencoba untuk melarikan kasus inti. Kasus sebenarnya adalah bagaimana kemudian dia membuka bukti kalau Bang Suma yang minta dia buka nginjak Bible, tapi faktanya nggak ada.
Dia malah ngotot di situ, membuktikan bahwa saya sudah ngomong beberapa menit dan sudah lama. Silakan. Iya. Izin sedikit, Bang. Ada yang mau saya dengarkan. Ini alasan dia kenapa sakit hati sama Abang. Boleh, Bang? Silakan. Oke, bentar ya, Bang. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Maka dia berteriak, Bang, mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, ribuan orang, saya perintahkan kepada Kapolri, kepala kepolisian, netizennya Bang Zuma, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara. Bangsat gue itu. Masa muslim tabayun seperti itu? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, masalah Anda katakan saya itu memfitnah Zuma, memfitnah yang lain, ya. Saya jawab tidak, ya. Zuma lah yang telah pertama kali memfitnah anak istri saya, membawa anak istri saya. Mereka lah dulu yang bawa anak istri saya. Enggak, tunggu dulu, ya, tunggu dulu logika. Ada nggak kau di situ? Karena kalau memang nggak ada, gimana ya? Kalau memang nggak ada buktinya, biar aku yang sendiri ngajar si Nora. Ada nggak kau mengatakan itu? Mengatakan mana, Bang? Ya memfitnah apa tadi? Yang kau bilang tadi barusan. Aku ya, ini saya jawab, Bang. Saya jujur, nggak usah takut, Bang. Saya menjunjung tinggi kejujuran. Tenang, kau Nora, ya, tenang, kau Nora. Kau yang kupiting nanti. Saya orang jujur. Ya, apapun baik dan buruk saya akan jujur. Allah Tuhanku mengatakan kepada, ya, berfirman kepada umat Rasulullah SAW, katakan yang hak jika itu hak, katakan yang batil jika itu batil. Nggak usah takut, saya jujur di sini. Ya, jadi kenapa Tuhan logika sampai katanya memfitnah istri Zuma, istri Dito, ya, itu ya mengatakan istri Dito pelacur, mengatakan istri Zuma bla 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 bla. Karena apa? Mereka dululah yang telah pertama kali membawa anak istri saya, Bang. Jadi ini kecilnya saya nggak usah. Udah ya. Itu dia mengatakan. Nah, jadi sebentar dulu, Blender. Jadi ditanya lagi, emang apa perkataan, saya tanya, apa perkataan Bang Zuma dengan istrimu. Bang Dito tentang istrimu? Diam dia. Terus saya bilang, jadi waktu itu bukankah kau mengadu bahwa waktu itu ada salah satu keluargamu masuk rumah sakit, kau minta dana di situ? Kau jangan bohong. Ketawa dia di situ. Dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab bagian itu saja. Itu saja, Bang Zuma. Silakan, Bang. Ya, itulah makanya aku bilang, kalau itu terkait dengan sakit hatinya itu karena karena saya memerintahkan dia nginjak Bible, itu sudah pasti dibahas dari awal. Itu kan baru-baru aja itu tiba-tiba aja muncul isu fitnah nginjak Bible itu. Nah, itu aja kesimpulan saya. Andai saja itu betul, maka jangankan yang tidak ada, jangankan yang ada, yang tidak ada aja dibuat-buatnya, ya kan? Kalau dengan alasan disembunyikan buktinya, biar buktinya itu tidak diganggu sama orang, alah, tukima. Tukima. Besoknya Komalnya itu datangin lah. Dia bilang sama hostnya, host, kau kenapa kau aku host? Kau kerja sama memang sengaja kau buat Komal ini, gue bilang. Nggak tahu, aku bilang. Ini permasalahan intinya pembahasan bijak kitab. Makanya aku undang Bang Zuma. Kok kelari ke api? Kok macam pembiaran? Aku minta naik lagi. Seharusnya aku sama Bang Zuma di sini sebagai saksi dan bersumpah. Karena ini tujuannya. Kau tengok sekongkol sama dia. Nggak tahu aku, Bang. Jadi si logika ini berpura-pura untuk masuk ke Islam dengan menyamar bertobat. Nah, aktingnya. Tapi memang manusia, tai itu dah. Nggak usah lah muak aku nengoknya, apa itu, babi itu, makan berondolan aja tuh kerjanya tuh, maunya tuh. Jadi gini ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh saya sedikit menyampaikan aspirasi saya. Dulu. Silakan. Silakan, Bang. Jadi oten-oten yang mendukung, kalian sekali lagi kami sampaikan ya, ketika agama kalian juga kami singgung-singgung di sini karena kalian mendukung logika. Apa sebabnya? Logika itu bijak kitab kalian. Tidak ada kemuliaan kitab kalian, apalagi kami menilai kalian. Paham ya?
yang itu kalian dukung, bodohnya kalian tolol itu, yang bijak kitab kalian dukung, artinya kitab kalian itu nggak ada kemuliaannya di mata kalian, manusia itu kalian dukung. Jadi kami di sini juga menghajar kalian, jangan kalian marah bos, ya, jangan kalian marah hoten-hoten. Karena kalian mendukung logika. Aku menilai ini Kristen ini kayaknya udah gila apa cuman nih, orang bijak kitab didukungnya. Kita di sini menyinggung agama mereka marah, kok marahin logika? Ketika kau tidak marahin logika, berarti kami boleh juga mengganggu kalian. Paham kan? Noten-noten. Lanjut bang. Piring dulu, pecahin piring. Mana piringnya pecah? Habis piring. Ya silakan bang. SCR apa namanya ini? SCR. SCR. Silakan bang. Aduh, katanya mau menyampaikan sesuatu bang. Astagfirullahaladzim. Ayo bang, silakan. Beliau merajuk. Ini adalah konspirasi bang. Bagaimana mereka panik ya? Pertama-tama kita melihat bang, siapa sasaran mereka dalam kasus ini? Adalah Bang Zuma dan Bang Blender. Kenapa? Bang Zuma sudah tak terbendung lagi oleh mereka dengan narasi-narasi dan dalil-dalilnya. Bang Blender dengan kalimat-kalimat ekstrimnya yang menghujam mereka nggak tahan dengan dua pendekar-pendekar muslim ini. Jadi mereka membuat konspirasi bagaimana membungkam Bang Zuma dan Bang Blender. Maka digunakanlah si Cebol untuk membuat kasus. Jadi begini sedikit bang, saya mau menceritakan kisah Islam gagang kampak bang. Apa yang maksud dengan Islam gagang kampak? Ada satu orang kafir ingin menebang satu pohon ya. Pohon itu bang besar, cukup besar dan kokoh. Tapi kampak yang dia pegang tidak ada gagangnya bang. Maka dia coba mulai menebang pohon itu, nggak bisa bang. Karena cuma pegang kampak itu tanpa gagang. Maka dipatahkannya dahan dari pohon itu, ya disambungkannya ke kampak, maka dia bisa menebang pohon itu. Maknanya bang, ketika dia mau menghantam Islam, dia menggunakan kampak, maka dia gunakan gagangnya itu sebagai dari pohon itu, dari orang Islam itu sendiri. Jadi orang Islam itu dipakai alat untuk menghantam Islam sendiri. Itulah si Cebol tadi bang. Ya, jadi benang merahnya sudah jelas bang. Logika berpikir kita secara sehat bang. Bagaimana orang yang menginjak sebagai pelaku, ya pelaku utama udah jelas bukti dan nyata, rekam jejaknya ada, tapi sasarannya orang yang tidak melakukan apa-apa, bahkan mengirim surat sebagai teguran. Kenapa dia melakukan itu? Coba kan ditegur gitu. Bang Zuma sudah bereaksi menegur dia, tapi kenapa reaksinya nggak ditanggapi oleh pihak Oten? Kenapa? Karena memang konspirasi. Sasaran mereka membungkam pendekar-pendekar Islam yang dua ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkuasa malang melintang lagi menghujat Islam, nggak ada hambatan. Mereka panik nih bang, intinya mereka panik. Sedangkan si Cebol orientasinya adalah cuan. Si Cebol itu orientasinya adalah cuan. Jadi bang, mereka panik nih, sampai-sampai Paulus kan datang kemarin bang. Kalau saya ke situ pula bang, ya. Paulus datang, mereka ini kan begitu banyaknya mu'alaf kita hitung lah bang, dari pertama-tama munculnya Bang Zuma di Komalini, Bang Blender dan lain-lain, Ripa, begitu banyak yang bertaburan mu'alaf, hampir setiap hari, setiap minggu. Ini menjadi